Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 LG5 akan mencoba untuk mempresentasikan hasil analisis penyebab dan dampak dari tumpahan minyak di Kerawang dengan metode Job Safety Analysis atau JSA. Penelitian ini disusun oleh Nurul Fadilah Qur'ani Adiputri, Adinda Leoni Maharestu Andasari, dan juga saya sendiri Mahendra Ibnu Aziz. Abstrak. PT Pertamina merupakan suatu badan usaha milik negara atau BUMN yang perusahaannya bertugas untuk mengelola penambangan minyak dan gas bumi yang berada di Indonesia. Perusahaan milik negara yang mengelola minyak dan gas ini mempunyai anak perusahaan yaitu PT Pertamina Hulu Energi. Perusahaan Pertamina mempunyai PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java atau ONWJ yang terletak di Kabupaten Karawang. PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java merupakan perusahaan Pertamina yang bertugas untuk melaksanakan kewajiban dalam sebuah usaha untuk penambahan cadangan minyak dan gas dalam produksi. Pada tahun 2021, terjadi kecelakaan yang menyebabkan laut di daerah Karawang penuh dengan tumpahan minyak. Setelah diidentifikasi, didapatkanlah jawaban mengenai tumpahan minyak tersebut. Tumpahan minyak tersebut terjadi akibat perkaratan di pipa pengalir minyak yang berada di dasar laut. Dampak yang terjadi yaitu kerusakan ekosistem laut di wilayah Karawang tersebut, dan itu akan berujung pada mata pencarian di daerah tersebut, yaitu nelayan. Pengendalian yang dilakukan yaitu melakukan pengecekan berskala terhadap kondisi pipa. Jika terdapat perkaratan, pipa harus diganti agar meminimalkan kebocoran akibat karat. Pada pendahuluan di sini, pertama, permasalahan lingkungan telah menjadi salah satu isu penting dalam dunia internasional di mana suatu permasalahan lingkungan yang terjadi di suatu negara telah menjadi tanggung jawab dunia internasional. Permasalahan lingkungan yang terjadi meliputi pencemaran lingkungan, degradasi sumber daya, dan pemanasan global. Pencemaran lingkungan merupakan salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan atau aktivitas manusia secara alami. Pencemaran air laut berupa tumpahan minyak sering terjadi. Penyebabnya mulai dari kecelakaan kapal tanker, kegiatan pengeboran minyak lepas pantai atau offshore, docking, dan pembuangan. Tumpahan minyak sering disebabkan oleh kecelakaan kapal tanker. Biasanya kecelakaan ini terjadi karena kebocoran lambung, itu terjadi karena kapal dengan lambung tunggal. Terus terdampar, ledakan atau kebakaran, serta tabrakan kapal. Di sistem perpipaan di sini banyak digunakan di pabrik-pabrik dan industri minyak serta gas. Sistem perpipaan ini membantu mengalirkan cairan hidraulik dari suatu komponen ke komponen lainnya, sehingga proses manufaktur dapat berjalan dengan baik. Sistem perpipaan harus dirancang dengan baik untuk mencegah kerusakan dan kebocoran pada pipa. Pencemaran dari tumpahan ke laut. Tumpahan minyak ke laut ini merupakan penyebab pencemaran laut dan akibatnya sangat cepat dirasakan oleh masyarakat sekitar pesisir dan menimbulkan kerusakan yang sangat serius bagi kehidupan masyarakat, sehingga selalu menarik perhatian masyarakat luar di sekitar pantai. Pada bab 2 di sini ada metodologi penelitian. Objek penelitian di sini ialah tenaga kerja PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java yang terletak di Karawang. Objek penelitian ini menggunakan variabel penelitian untuk melihat aktivitas distribusi bahan bakar minyak menggunakan pipa. Penelitian ini menggunakan data sekunder dikarenakan data pada penelitian ini diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada, sehingga peneliti membahas menggunakan data yang diambil dari beberapa jurnal terpercaya. Di sini ada 6 alur. Yang pertama ada studi pendahuluan, rumusan masalah, studi literatur, pengumpulan data, pengolahan dan analisis, serta kesimpulan. Dalam menjelaskan persoalan ini menggunakan Job Safety Analysis atau JSA yang merupakan cara untuk menganalisis bahaya kerja. Metode ini teknik yang digunakan yaitu menitik beratkan pada tugas pekerjaan untuk mengidentifikasi resiko sebelum terjadinya insiden atau kecelakaan di tempat kerja terjadi. Selain menitik beratkan pada sebuah kecelakaan, menitik beratkan juga pada hubungan antara pekerja, tugas, alat, dan lingkungan kerja. Setelah bahaya yang tidak dapat dikendalikan telah diidentifikasi, tindakan atau tindakan tentu saja akan diambil untuk menghilangkan atau mengurangi hingga resiko yang dapat diterima oleh manusia. Di sini ada diagram YY.
dalam identifikasi masalah. Yang pertama, tumpahan minyak terjadi karena dua faktor. Yang pertama ada pipa atau pipeline dan kapal tanker. Terjadinya kebocoran pipa disebabkan oleh dua. Yang pertama ada perkaratan pada pipa dan kerenggangan di antara pipa. Pada kapal tanker di sini juga ada dua penyebab. Yang pertama kebakaran dan kebocoran kapal. Selanjutnya yaitu untuk hasil dan pembahasan. Yang pertama kita lakukan adalah identifikasi penyebab kecelakaan kerja pada saat proses distribusi bahan bakar minyak atau BBM menggunakan pipa di Karawang oleh PT Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java terjadi permasalahan yaitu tumpahan minyak. Masalah tersebut terjadi di bagian pipa yang mendistribusikan minyak dari sumur minyak PT Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java yang berposisi di Karawang. Selanjutnya yaitu Job Safety Analysis atau JSA pada loading BBM dengan pipa. Tahapan pada metode Job Safety Analysis ini diawali dengan pemilihan aktivitas pekerjaan yang selanjutnya dilakukan sebuah perincian dari setiap tahapan pekerjaan yang terpilih. Dan tahapan yang terakhir untuk mengimplementasi JSA adalah mengidentifikasi bahaya dan pengendalian bahaya. Lalu terdapat juga pemilihan aktivitas pekerjaan atau Job Selection. Apa saja aktivitas pekerjaan yang terdapat pada PT Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java di Karawang, yaitu terdapat aktivitas eksplorasi, pengembangan, produksi, konsultasi bisnis dan manajemen portofolio, dan loading minyak. Lalu pekerjaan yang kami pilih untuk dianalisis adalah loading minyak dengan menggunakan pipa. Safety Analysis pada kegiatan loading minyak menggunakan pipa. Pada tabel ini, kami menganalisis 4 kegiatan dengan potensi bahaya dan tahapan pengendaliannya. Dapat dilihat dari tabel perincian hasil identifikasi kegiatan yang dilaksanakan di area kerja, diketahui bahwa seluruh kegiatan mempunyai dampak dalam kecelakaan kerja. Misalnya, persiapan loading mempunyai resiko pipa berkarat yang menyebabkan kebocoran dengan pengendalian, yaitu pengecekan berkala kondisi pipa, agar jika terdapat pipa yang berkarat, maka dapat diganti. Kesimpulan yang kami dapatkan dari penelitian ini adalah akibat dari kecelakaan kerja yang terjadi pada PT Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java atau ONWJ di Kabupaten Karawang, dari semua kegiatan loading minyak yang ada, semuanya mempunyai risiko sendiri dan masing-masing. Risiko dominan yang muncul pada setiap kegiatan adalah kebocoran pipa yang menyebabkan tumpahan minyak ke laut dan membahayakan ekosistem. Dari identifikasi penelitian ini didapatkan bahwa yang terjadi di Karawang disebabkan oleh kebocoran pipa yang diakibatkan perkaratan pada pipa yang menyebabkan kebocoran minyak dan berujung tumpahan minyak ke laut yang dapat membahayakan ekosistem dan biota laut. Kondisi ini dapat berujung kepada keadaan manusia, yaitu terganggunya mata pencarian, yaitu nelayan. Kami mengambil beberapa referensi untuk membuat jurnal ini, yaitu Identifikasi Bahaya Penilaian dan Pengendalian Risiko di Unit Destilasi Atmosferis Pengolahan Minyak Pusdiklat Migas Cepu oleh Roy Abrianto pada tugas akhir Universitas 11 Maret tahun 2011. Yang kedua, identifikasi dan analisis risiko kecelakaan kerja dengan metode Job Safety Analysis di Departemen Smooth Mill PT Ebako Nusantara Semarang oleh Arif Maulana di Departemen Teknik Industri Universitas Diponegoro. Yang ketiga yaitu penerapan Job Safety Analysis sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan perbaikan keselamatan kerja di PT Shell Indonesia oleh Yahdi Ilmansyah, Nina Aini Mahmubah, dan Zaki Widyaningrum pada Jurnal Health Safety Environment Proficiency Volume 8 nomor 1 1522 tahun 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.